Aduh masih ngantuk kayaknya ya Kak ya. Iya, lemes Coba. banget nih. Aku mau denger suaranya yang kenceng biar segar yang masih ngantuk. Shalom Garis Kids. Shalom. Aduh masih belum kedengeran. Coba sekali lagi. Shalom Garis Kids. Coba space step kanan kirinya bilang Blessed Sunday. Blessed Sunday. Yuk sekarang yang udah berdiri semuanya sama-sama tos lagi kanan kirinya bilang ayo yang semangat yuk. Ayo semangat yuk. Let's go, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan Yesus. Coba aku mau dengar dulu suaranya Garis Kids. Grace, Grace. Oh sebelumnya kita mau jingle dulu Kak. Udah siap nyanyi jingle Garis Kids? Siap. Siap? Siap. Aduh kok gak ada suaranya sih? Udah siap? Siap. Siap. Oke, let's go Kak. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His heart. We are Gary's kids. Gary's kids, Grace, Grace, Grace. Gary's kids, Grace, Grace, Grace. Gary's kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Gary's kids. Grace, Grace, Grace. Yeay, coba sekali lagi Garis Kids. Grace, Grace, Grace. Coba sekali lagi yang paling kencang Garis Kids. Grace, Grace, Grace. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Let's go, kita sama-sama mau nyanyi buat Tuhan Tuhan. Yesus. Yeay. Yuk, sama-sama tepuk tangan, kita lompat bareng-bareng yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul. yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Bagi siapa? bagi yang mengasihi Dia. Alasanku. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak Berubah. alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yeay. Yuk sama-sama kita nyanyi sekali lagi ya dengan lebih semangat lagi. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Bagi siapa? bagi yang mengasihi. Yuk sama-sama lompat yuk. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak Berubah. alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Coba aku mau denger adik-adik nyanyi yuk. Alasanku, Mana suaranya? segala perkara, kapan, dulu, sekarang dan kuasanya tidak. Alasanku segala perkara, kapan, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yuk sama-sama nyanyi lagi yuk. Alasanku melakukan segala perkara,
Kayaknya udah pada semangat ya Kak ya. Tapi coba aku mau tes dulu, semuanya jongkok. Kita hitungan ketiga teriak apa ya enaknya ya? Haleluya ya, oke setuju. Hitungan ketiga kita teriak apa? Haleluya, oke. 1,5, belum langsung 2. 2, belum boleh lompat dulu. 3, haleluya. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita mau nyanyi lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yuk. Yuk sama-sama nyanyiin ku diberi kuasa.
sekarang udah mulai liburan nih, kemarin udah terima rapor. Wah, udah semuanya ya. Siapa yang naik kelas? Wah, udah pada naik grade semua ya. Semua karena kebaikannya siapa? Aduh, aku gak kedengeran. Kebaikannya siapa? Kebaikannya Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kita waktu kita belajar. Tuhan Yesus yang tolong kita waktu kita ujian. Sampai akhirnya kita bisa naik kelas. Semua kebaikannya siapa? Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus udah baik banget nolongin kita terus. Yuk sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Yesus, Bapa kami yang baik. Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Karena Engkau begitu setia begitu setia untuk selalu Untuk selalu menolong kami. menolong kami. Terima kasih Tuhan Terima Terima kasih kasih Tuhan untuk setiap untuk setiap setiap kebaikan-Mu kebaikan-Mu di dalam di dalam hidup kami. hidup kami. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan kami mau kami mau menyembah Engkau menyembah Engkau hari ini. Hari ini Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk sama-sama angkat kedua tangannya. Tutup matanya. Kita sama-sama mau naikkan pujian ini. You are forever in my life. You see me through the season. You are forever in my life. You see me through the season. You are forever in my life. You see me through the season. 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 You see me throug
bareng adik-adiknya aja, yuk angkat kedua tangannya, tutup matanya. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. You never let me go. You never let me go. Through it all. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Dan untuk teman-teman yang di sini, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuan kudusnya. Bagi adik-adik yang sudah dapat perjamuan kudusnya, adik-adik boleh kembali ke tempatnya masing-masing ya dengan tetap bangkit berdiri. Oke, yuk sama-sama aku mau ajak adik-adik semua yang di sini, kita jangan lagi bercanda, yuk jangan lagi ngobrol sama temennya. Shh. Yuk kita sama-sama mau perjamuan kudus, kita mau memberitakan kematian Tuhan Yesus, kita mau mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib buat aku, buat kamu. Yuk kita angkat dulu rotinya. Rotinya dulu kita angkat, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu, kami sembuh, kami sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sudah? Yuk, kalau sudah aku mau ajak adik-adik semua kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi teman-teman yang kesulitan untuk membuka perjamuannya, teman-teman boleh minta tolong kakak-kakaknya ya untuk bukain. Setelah itu sampahnya boleh dikasih ke kakak-kakaknya, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membuangkan sampah perjamuannya. Yuk bagi adik-adik yang sudah, adik-adik boleh kembali duduk. Kita sama-sama mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk kalau sudah kita sama-sama jangan bercanda lagi. Yuk kita sama-sama mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menerima bagian terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kita, amin. Yang masih hadap ke kiri, masih hadap ke kanan, yuk semua hadap ke depan, ayo. Semua hadap ke depan.
barang-barangnya ditaruh dulu. Yuk, aku mau ajak adik-adik semua, kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Bapa, kami ingin duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Bapa, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Coba aku mau tes dulu. Masih pada inget gak? Kalau aku bilang halo jawabnya? Hai, kalau bilang hai jawabnya? Halo, coba ya kita tes dulu suaranya. Halo. Hai. Coba, hai, hai, halo. Halo, hai, halo. Oke. Nah, aku mau ajak kita semua yuk sama-sama kita konsentrasi dalam beberapa menit ke depan. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, oke? Yuk, yang masih ngobrol kita semua diam. Oke? Nanti kalau misalnya aku tanya ke adik-adik, adik-adik baru boleh jawab, oke? Oke adik-adik? Oke, yuk sama-sama kita langsung lihat aja gambarnya. Wah, gambar apa kira-kira? Orang ketakutan, oke. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita di Alkitab. Mungkin adik-adik udah pernah dengar sebelumnya. Tentang siapa? Tentang Nuh. Ada yang pernah dengar cerita tentang Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk ke dalam bahtera, betul. Jadi hari ini kita akan belajar dari cerita Nabi Nuh. Mungkin adik-adik sebelumnya udah pernah dengar, tapi nggak apa-apa, sekalipun pernah dengar, aku percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini lagi, akan ada hal-hal baru yang kita pelajari, amin. Nah, jadi adik-adik, mungkin kalau adik-adik yang belum dengar aku ceritain nih, yang udah dengar juga ceritanya, oke? Jadi dalam Kejadian 6 nanti adik-adik bisa baca di rumah setelah pulang dari sini cerita lengkapnya dari Kejadian 6. Diceritakan nih bahwa saat itu Allah melihat bumi sudah menjadi rusak dan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah ini gambarnya nih tuh, lihat nggak ada ini ya, ada orang yang dia lagi ini ya, lagi kasar ke orang lain ya, bener ya? Yang ini. Jadi adik-adik, kalau dilihat di gambar ini, pada saat itu manusia, bumi sudah menjadi rusak gitu dan manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kemudian Allah begitu sedih dan menyesali semua yang dilakukan oleh manusia. Jadi kayak kalau di gambar ini kayak dilihat tuh ada yang kasar mungkin ya, kayak kelihatannya gambarnya kurang bagus gitu ya. Oke. Nah adik-adik, saat itu belum ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Dan adik-adik juga mungkin sebelumnya udah pernah dengar, Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Nah kemudian ia pun berfirman bahwa ia akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Nah tapi pada saat itu adik-adik ada sesuatu yang berbeda nih. Coba kita lihat. Nextnya. Nah coba eyes on me. Oke, coba aku mau nanya, ini foto keluarganya siapa? Wah, foto keluarganya Nuh ya, betul ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda gitu ketika tadi dari Kejadian 6 diceritakan gitu ya, ketika Allah mau menghapuskan manusia dari muka bumi gitu, ada sesuatu yang berbeda di sini. Di Kejadian 6 ayat 8 kita baca, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Katakan sama-sama aku, kasih karunia. Jadi pada saat itu Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Next slide-nya Kak. Nah kemudian saat itu Tuhan memerintahkan kepada Nuh, Nuh buatlah sebuah apa? Sebuah mobil? Bukan. Sebuah bahtera.
Coba pertanyaan, bahtaranya gede atau kecil? Gede ya, karena kita lihat tuh binatangnya banyak nggak? Oh banyak ya binatang masuk gitu ya. Jadi pada saat itu Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dan coba, aku mau nanya adik-adik. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, pertanyaan, Tuhan memimpin Nuh nggak dalam membuatnya? Memimpin. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, Tuhan memimpin Nuh. Kok bisa Kak? Iya. Jadi Tuhan ngasih tahu Nuh nih, kira-kira ukurannya harus segini, panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini. Jadi Tuhan memberikan detailnya kepada Nuh, ukuran bahteranya seberapa gitu kan. Bahteranya seberapa, dari kayu apa gitu. Nah, kemudian di gambar selanjutnya, di gambar yang sebelah kanan atas ya, itu gambar apa? Animal ya kan? Nah, jadi di situ bisa dilihat gitu. Kemudian Tuhan bilang ke Nuh, oke Nuh, setelah bahteranya jadi, nanti kamu sama istri kamu, 3 orang anak kamu dan 3 orang istri dari anak kamu masuk ke dalam bahtera bersama-sama dengan hewan-hewan ini ya, betul ya? Nah, kemudian apa lagi? Kalau gambar yang bawah apa adik-adik? Mereka lagi ngapain? Panen gitu ya. Nah, gambar yang bawah adalah Tuhan juga bilang ke mereka, Nuh, nanti di bahtera kamu akan dalam waktu yang cukup lama. Jadi kamu bawa persediaan makanan gitu. Mungkin contohnya kalau misalnya kalian, siapa di sini yang kalau ke sekolah bawa bekal? Ada yang bawa bekal ke sekolah? Nah gitu kan, karena teman-teman misalnya di sekolah kan dalam waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian teman-teman bawa makanan, bener gak? Buat nanti kalau makan siang buat makan. Nah karena Nuh ada di bahtera nanti dalam waktu yang cukup lama dan bukan cukup lama lagi, mungkin bisa dibilang sangat lama. Tuhan bilang ke Nuh, Nuh bawa makanan yang banyak gitu kan. Nah kemudian apa lagi? Nextnya lagi. Nah oke. Coba adik-adik lihat gambar yang kiri. Oke. Bahteranya besar ya, betul ya. Kemudian ketika bahteranya jadi, Nuh dan keluarganya tadi ya, yang ada di foto keluarga itu, Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan masuk ke dalam bahtera. Nah, ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, setelah itu apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hujan. Coba nextnya Kak. Wah. Jadi ketika Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan tadi udah masuk ke dalam bahtera, terjadi apa? Hujan yang sangat lebat, bahkan sampai terjadi air bah. Nah air bah beda sama banjir. Kalau banjir biasa semana? Mungkin segini ya? Bener ya? Banjir mungkin segini ya. Tapi kalau misalnya air bah, benar-benar airnya tinggi banget. Makanya kenapa? Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera gitu kan, bahtera Nuh gitu. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak? Coba aku mau nanya. Nuh ada di dalam bahtera berapa lama? Berapa? Itu hujannya atau di dalam bahteranya? Oke, nanti coba PR buat adik-adik ya. Adik-adik nanti baca di rumah, oke? Berapa lama Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera, oke? Adik-adik baca di rumah ya. Oke? Nggak, yang udah tahu nggak apa-apa, nanti baca lagi, coba dilihat bener nggak yang aku tahu, oke? Nah, coba. Nah, setelah Nuh berada di dalam bahtera dalam waktu yang cukup lama, kemudian nextnya gambarnya Kak, boleh? Nah, kemudian setelah itu Nuh mau tahu nih, kira-kira air bahnya udah surut belum gitu kan? Nah, oke semua. Shhh, ayo kunci mulutnya. Shhh, oke, nah kita lanjut. Kemudian setelah itu Nuh mau tahu nih, kira-kira air bahnya udah surut belum ya gitu kan? Kemudian apa? Nuh melepaskan burung gagak. Dilepasin, ternyata burungnya balik lagi. Yang menandakan bahwa airnya belum kering gitu kan.
masih tinggi. Kemudian kedua kalinya Nuh melepaskan burung, ada yang tahu? Merpati. Tapi kemudian burung itu balik lagi karena airnya masih tinggi gitu kan. Ketiga kalinya Nuh melepaskan burung merpati lagi, tetapi kali ini burung merpatinya bawa apa? Ada bawa ini ya, daun zaitun yang segar. Yang menandakan apa? Airnya udah mulai surut, udah mulai ada pohon, betul nggak? Nah, yang menandakan airnya udah mulai surut. Nah, setelah itu Nuh tahu nih, airnya udah mulai surut nih. Oke, setelah itu Nuh menunggu 7 hari lagi. Kemudian setelah itu dia melepaskan burung merpati lagi. Pertanyaan, ketika Nuh melepaskan burung merpati setelah 7 hari itu, apakah burung merpatinya kembali? Enggak, udah nggak balik. Udah nggak balik menandakan bahwa airnya udah kering ya. Karena burungnya udah dapat tempat untuk dia hinggap gitu kan. Kalau mungkin adik-adik pernah lihat burung di atas pohon, pernah lihat? Nah ya, nah kayak gitu. Berarti udah ada tempat untuk dia hinggap. Nah lanjut lagi Kak, gambar selanjutnya. Nah akhirnya setelah airnya kering, coba aku mau nanya adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Nuh dia bahteranya itu kandas di pegunungan yang namanya pegunungan apa? Ada yang tahu? Setelah air banyak surut, bahtera Nuh kandas di pegunungan yang namanya pegunungan apa? Ararat, betul. Nah, kemudian setelah itu Nuh keluar dengan segala hewan-hewan gitu ya, sama keluarganya. Setelah itu Nuh memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan ini, aku mau sama-sama kita fokus yuk. Oke? Adik-adik, Tuhan berfirman bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Dan bahkan, coba adik-adik lihat. Di situ ada apa di belakang? Ada apa? Pelangi. Nah, di situ adik-adik kalau adik-adik baca nanti di Alkitab, pelangi ini adalah sebagai tanda perjanjian antara Allah dan manusia bahwa Allah tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Jadi adik-adik, hari ini kalau misalnya adik-adik lagi lihat pelangi di langit, hari ini kita teringat akan perjanjiannya Tuhan, perjanjian damainya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah, amin. Nah, singkat cerita, kita udah denger nih tadi cerita Nuh gitu ya. Gimana Tuhan memelihara Nuh di dalam bahtera. Dan tadi apa? Di Kejadian 6 ayat 8. Nuh mendapatkan, coba masih ingat nggak? Kejadian 6 ayat 8, Nuh mendapatkan apa? Nuh mendapatkan, coba lihat di bukunya yang ada buku. Kasih karunia. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi hari ini kita udah lihat nih adik-adik dari cerita Nuh. Gimana Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Sampai Tuhan memelihara Nuh gitu ya di dalam bahtera. Nah singkat cerita setelah peristiwa air bah itu, bumi menjadi ciptaan yang baru gitu kan. Tetapi setelah itu manusia kembali jatuh ke dalam dosa. Nah belum ada yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa sampai akhirnya siapa yang datang? Tuhan Yesus datang. Dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa siapa? Dosa kita semua. Kita lihat, coba gambarnya Kak. Nah ini ya, yang kita peringati waktu Jumat Agung, betul ya? Good Friday. Jadi karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, Dia sayang aku, Dia sayang adik-adik, Dia sayang keluarga adik-adik. Dia datang ke bumi ini, Dia menggantikan posisi kita. Dia yang tidak mengenal dosa, di dalam Dia tidak ada dosa, dan Dia tidak berbuat dosa, dibuat Allah menjadi dosa, menanggung dosa siapa? Dosa kita, supaya hari ini kita menjadi orang yang benar, amin. Nah, coba kita sama-sama baca ya, aku bacain buat adik-adik. Adik-adik baca dalam hati. Roma 3 ayat 22 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini kita belajar adik-adik bahwa karena kasih karunia kita dibenarkan. Nah mungkin kalian bertanya, Kak apa itu kasih karunia gitu kan? Mungkin adik-adik udah sering dengar gitu, apa itu kasih karunia? Nah
Aku mau kasih tahu nih ke adik-adik, kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Tetapi bisa kita terima karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita. Sama seperti keselamatan kita adik-adik. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita selamat. Itulah kasih karunia. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Kita hanya percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menanggung semua dosa kita. Dengan kita percaya kita menjadi orang yang benar. Coba aku menanya, siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah orang benar? Angkat tangan. Oke, kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Jadi karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, oleh kasih karunia Tuhan kita dibenarkan. Dan dosa kita semua dihapuskan. Yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang, semua dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Jadi adik-adik sama seperti Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia. Demikian juga hari ini kita tahu bahwa kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Nah, boleh next lagi Kak. Nah, aku bacain ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Oke, coba aku menanya lagi. Oke, coba aku menanya. Siapa di sini yang percaya bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus? Siapa yang percaya? Oke, boleh turun lagi. Berarti ayat ini buat siapa? Ayat ini buat kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Ia adalah ciptaan yang baru. Katakan sama aku, ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi adik-adik, hari ini kita udah belajar nih bahwa barang siapa kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Kita yang dulunya orang berdosa karena dosa Adam gitu ya. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang benar. Semua dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kita menjadi orang benar. Kita menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Amin. Amin. Nah, oke. Hari ini kita udah belajar nih bahwa kita orang benar karena kasih karunia Tuhan. Nah, ini memperkuat adik-adik apa yang kita udah belajar minggu-minggu sebelumnya. Masa ingat gak kita belajar tentang apa? Ada ingat? Tentang Yosua, tentang berdoa. Masih ingat gak ayatnya? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, hari ini kita udah belajar bahwa kita adalah orang benar karena kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Artinya doa kita penuh kuasa. Amin. Amin. Yuk sama-sama. Sama-sama ikutin aku. Oke? Semua, ayo. Sama-sama ikutin aku. Katakan sama-sama aku. Aku adalah orang benar. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Oke? Ikuti aku lagi. Aku anak kesayangan Bapa di sorga. Amin. Amin. Sekarang katakan ke teman kiri dan kanannya, kamu juga. Oke? Yuk, sama-sama kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa kami menerima kasih karunia Tuhan. Kami menerima sesuatu yang tidak layak kami terima, tetapi kami bisa menerimanya karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Oke adik-adik, jadi ibadah kita hari ini sudah selesai. Bagi adik-adik yang di rumah, see you next week. Tuhan Yesus mengasihimu.